teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas hal yang menarik dari fisika, yaitu fenomena listrik statis. Menarik banget gak sih? Yuk simak! Nah, kalau kalian lihat di video pembukaan awal, itu merupakan salah satu fenomena dari listrik statis. Yap, bagaimana petir dan kilat terjadi? Dan apa hubungannya dengan listrik statis? Ketika musim hujan atau adanya awan hujan, maka awan-awan yang terbentuk tersebut akan saling menyatu oleh tiupan angin yang kencang. Pada masing-masing awan tersebut sudah mengandung muatan berupa elektron, yaitu muatan negatif, dan proton, muatan positif. Kedua muatan ini tidak seimbang, artinya jumlah elektron dan protonnya tidak sama, sehingga hal ini akan mengalami peristiwa yang disebut beda potensial. Pada akhirnya, jika terjadi beda potensial yang tinggi, elektron akan mengalir ke bumi dalam jumlah yang sangat banyak. Peristiwa mengalirnya elektron dalam jumlah yang sangat banyak inilah yang disebut dengan petir atau kilat. Tapi kalian pernah gak sih kepikiran, kenapa petir dan kilat bisa menyambar ke daerah sekitar kalian? Panjang-panjang gitu. Ya, perlu kita ketahui nih teman-teman, ketika di atas awan terjadi perbedaan potensial yang tinggi. Muatan-muatan yang ada di awan tersebut terbagi menjadi dua bagian. Muatan positif atau proton akan berada di bagian awan atas, dan muatan negatif atau elektron akan berada di bagian awan bawah. Jumlahnya lebih banyak loh daripada muatan positif atau proton. Karena jumlah proton dan elektron di awan berbeda atau lebih banyak jumlah elektronnya, maka muatan di awan ini harus dinetralkan. Kondisi dinetralkan merupakan kondisi untuk menyamakan jumlah proton dan elektron. Lalu, bagaimana cara untuk menetralkannya? Nah, betul banget nih teman-teman. Untuk menetralkan muatan di awan, maka elektron akan mengalir menuju ke bumi. Kenapa ke bumi? Hal itu karena benda-benda di bumi kebanyakan bermuatan listrik positif, seperti tanah, puncak gunung, bangunan, pohon, dan juga manusia. Karena perbedaan muatan inilah kemudian membuat terjadinya gaya tarik-menarik antara elektron dan proton. Untuk itulah elektron akan jatuh ke bumi dalam jumlah yang sangat banyak. Peristiwa ini disebut juga dengan petir. Petir ini sifatnya akan memperpendek jarak atau lintasan sehingga mudah menyambar benda atau bangunan yang paling tinggi di sekitarnya. Nah, makanya sering banget nih ada kejadian seperti pohon tersambar petir atau orang sekalipun. Hal itu dikarenakan mungkin di sekitar pohon atau orang tersebut tidak ada benda yang jauh lebih tinggi. Makanya mereka lah yang tersambar. Nah, bisa saja nih teman-teman, rumah atau bangunan tinggi lainnya tersambar petir. Maka itu, supaya mengurangi resiko tersambar petir, sebaiknya atas bangunan gedung atau rumah dipasang penangkal petir. Jadi, fungsi penangkal petir adalah untuk mencegah petir mengenai bangunan atau rumah kita. Karena petir ini tegangannya sangat tinggi yang bisa merusak seluruh alat elektronik kita di rumah seandainya rumah kita terkena petir. Apa hubungannya dengan listrik statis? Arti listrik statis adalah kesetimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan muatan tersebut. Kehilangan muatan dapat terjadi karena sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Listrik statis kontraks dengan arus listrik yang mengalir melalui kabel atau konduktor lainnya yang mentransmisikan listrik. Muatan listrik dapat terjadi karena dua permukaan atau benda yang saling terhubung atau terpisah. Efek listrik statis akrab bagi kebanyakan orang karena dapat dirasakan, didengar, dan bahkan kita dapat melihat percikan ketika kelebihan muatan ini dinetralkan. Misalnya, dialirkan ke tanah seperti petir. Nah, keren banget kan? Penasaran dengan fenomena fisika lainnya? Tunggu video selanjutnya ya. Well, thanks for watching. Bye!